battle back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Saudara kita katakan demikian, Kristen tidak akan tahu kata engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Benarkah demikian? Jelas tidak benar. Kristen tahu siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang disembahnya, karena Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu yang bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi kami tahu siapa Tuhan yang benar, siapa yang dimaksud dengan satu-satunya Tuhan yang benar. Janganlah saudara hanya bisa berasumsi, klaim hoak, klaim palsu. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Pertanyaannya yang pertama, Tuhan yang benar seperti apa? Tuhan yang benar sudah pasti perkataannya yang adalah firman-Nya benar. Pertama, yuk kita cek terlebih dahulu, siapa Tuhan yang benar? Beranikah bahas sesuai dengan kitab yang saudara percayai untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar? Mau nggak terima tantangan? Ayo kita buktikan siapa yang bisa menang dalam berdebat. Tuhan yang benar pasti menang, memberikan hikmat dan kecerdasan kepada umat-Nya. Ya, tidak mungkin Tuhan yang adalah sumber ilmu dan pengetahuan, Dia tidak akan memberikan kecerdasan kepada umat-Nya. Kristen tak akan terkalahkan. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Yang kedua, Tuhan yang benar sudah pasti Tuhan yang sejati, Tuhan pencipta. Tuhan yang benar bukanlah pencipta hoak, kebohongan. Bisa saudara lihat dan selidiki, adakah yang diakui sebagai firman Tuhan itu kebohongan? Kalau ada, itu bukan berasal dari Tuhan yang benar. Masih tidak percaya atau masih tidak paham? Ayo kita buktikan. Kitab siapa yang benar diakui sebagai firman Tuhan dan berasal dari Tuhan yang benar. Tadi yang pertama jelas, Tuhan yang benar, firman-Nya benar, ya dan amin. Dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, dengan apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu? Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan firman-Nya maka semuanya jadi, semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jelas Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yang keempat, Yesus adalah firman. Firman adalah pencipta dan firman itu menjadi manusia, bukti Tuhan Maha Kuasa. Adakah Tuhan saudara bisa melakukan hal yang sama seperti ini? Jawablah dengan jujur. Tidak mungkin bukan? Karena tidak bisa. Masa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, sedangkan iblis saja bisa menyerupai manusia. Berarti Tuhanmu kalah dengan iblis. Yang kelima, seringkali saudara kita hanya tahu Yesus utusan, tanpa mau tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus diutus itu betul. Apa yang diutus oleh Tuhan? Firman. Karena Yesus adalah firman. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dengan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Kusuruhkan berarti diutus oleh Tuhan. Apa yang diutus oleh Tuhan? Firman. Jelas jawabannya bukan tahu tentang Yesus tetapi tidak kenal Yesus. Ya, banyak orang tahu Yesus manusia, Yesus nabi, tetapi tidak kenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan semua orang, Tuhan semua agama, kaum, dan bahasa. Sebab itu, hamba memberitakan tentang Dia supaya orang berbalik dan percaya serta beribadah kepada Tuhan yang benar. Yang keenam, apakah saudara pikir dengan berasumsi dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, kami bisa percaya dan menuruti keinginan saudara? Jangan pernah bermimpi. Betul? Jangan pernah bermimpi. Yang ketujuh, Kristen yang benar tidak akan berpaling dari kepercayaan kepada Yesus yang adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, karena Tuhanlah, Roh Tuhanlah yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebaliknya, iblislah yang menipu dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan dengan dustanya untuk menyesatkan supaya manusia tidak mendapat keselamatan dari Tuhan. Yang kedelapan, saudara kita mau mengakui Yesus diutus oleh Allah, akan tetapi saudara jangan berhalusinasi. Allah saudara tidak pernah mengutus Yesus karena dalilnya tidak ada di dalam kitab saudara. Yesus diutus oleh Allahmu. Yang kesembilan, nama-nama Allah jelas seperti yang Yesus katakan, dan Dia buktikan kebenarannya bahwa Dia adalah Allah Tuhan. Yesus berkata, "Akulah kebenaran, akulah kebangkitan, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir." Sama seperti kitab saudara yang mengatakan Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi Allah menunjuk Dia, berarti ada Tuhan lain loh. Yang ke-10, bukti lain Yesus Kristus adalah Tuhan. Sesuai dengan konteks ayat Yohanes 17 ayat 3, ayat yang kedua, Yesus mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang kelima, Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dan Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Itulah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang lain, semua orang mati dan orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Yesus. Yohanes 5 ayat 25 dan 28. Dan Yesus adalah hakim semua manusia. Inilah bukti yang sangat kuat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 5 ayat 22, 27 dan 30. Jangan katakan lagi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara akan bertemu dan berhadapan dengan Yesus. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa karena konteksnya Dia sebagai hakim. Hakim bukan pembela. Ini kata Tuhan. Pembela bisa berbuat sesuatu untuk terdakwa. Hakim tinggal putuskan perkara. Ketok palu, selesai. Sidang selesai. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu.